Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersama lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dan saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Dan secara khusus pagi hari ini kami bersyukur atas kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong kami, sehingga roh-Mu Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami terus dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan terambil dalam Mazmur 22 ayat 22 dan 23. Mazmur 22 ayat 22 dan 23. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah kita baca, kita dengar di pagi hari ini adalah ungkapan Daud kepada Tuhan, doa Daud kepada Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang Daud, maka sudah tentu kita berpikir Daud adalah orang yang pribadi yang dekat kepada Tuhan. Daud adalah seorang raja diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pengalaman pahit yang dialami oleh Daud. Ada banyak pengalaman yang tidak mengenakkan yang dialami oleh Daud. Ada banyak kesulitan yang dialami oleh Daud. Tapi saudara sekalian, dari berbagai pengalaman yang sulit, yang menyedihkan yang dialami oleh Daud, dalam semuanya itu Daud banyak juga mengalami pertolongan Tuhan. Mengapa demikian saudara sekalian? Karena Daud adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Daud adalah pribadi yang rendah hati kepada Tuhan. Daud adalah pribadi yang selalu dekat kepada Tuhan. Daud adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Daud adalah pribadi yang suka mengakui akan kelemahannya dan keterbatasannya. Dan karakter-karakter inilah, sifat-sifat inilah yang membuat hati Tuhan dan hati Tuhan tertuju kepada Daud. Saudara sekalian, Alkitab menceritakan tentang Daud, bahwa Daud banyak mengalami pertolongan Tuhan. Ketika Daud banyak mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan menyelamatkan Daud dari musuh-musuhnya. Tuhan menyelamatkan Daud dari mulut singa. Tuhan yang menyelamatkan Daud dari orang-orang yang yang ingin membunuh Daud. Tuhan menolong Daud. Tuhan melindungi Daud. Saudara sekalian, dari berbagai pengalaman yang dialami oleh Daud, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Daud ada orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan.
Daud pribadi yang rendah hati kepada Tuhan. Dia tidak lupa akan pertolongan Tuhan. Daud selalu memuji Tuhan. Daud selalu berkata terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur, Daud di situ menunjukkan suatu pribadi yang luar biasa kepada Tuhan. Daud tidak menyombongkan diri, tapi Daud selalu rendah hati, menunjukkan satu pribadi, menunjukkan karakter-karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa perjalanan kehidupan Daud. Luar biasa pengalaman-pengalaman yang daripada Daud, karena di dalamnya ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menolong. Kehidupan Daud, bahkan saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur pasal 23, dari berbagai pengalaman Raja Daud, dari berbagai pengalaman kehidupan Daud, di sini saudara sekalian ada pengakuan yang luar biasa daripada Daud. Kalau kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 1-6, di situ Daud berkata, pengakuan jujur dari Daud, pengakuan jujur dari Raja Daud, dari berbagai pengalaman masalah yang dihadapi. Di sini Daud berkata, kita baca ayat 1-6, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita lihat saudara sekalian di sini pengakuan Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara sekalian, inilah saudara sekalian ungkapan-ungkapan, doa-doa dari Daud kepada Tuhan, dari berbagai pengalaman yang Daud alami. Daud menyimpulkan dalam kehidupannya, dari berbagai pengalaman dialami, dari berbagai suka duka yang dialami, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Luar biasa pengakuan daripada Daud ini. Bahkan dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sekalipun aku dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut. Sebab Daud meyakini saudara sekalian, Tuhan beserta dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pengalaman kehidupan saudara? Bagaimana dengan pengalaman kehidupan kita? Kalau kehidupan Daud mencitrakan pengalaman-pengalaman yang sulit, tetapi di dalamnya ada pertolongan Tuhan, maka saya meyakini saudara sekalian, kita adalah orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara mengikut Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang pahit yang saudara alami. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang sulit saudara alami. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang saudara alami. Saudara banyak melewati semuanya itu. Tetapi saudara sekalian, ada banyak juga pengalaman yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberi berkat. Ketika saudara sakit, Tuhan menyembuhkan.
Ketika saudara susah menghadapi masalah, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan solusi. Dan banyak cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, dari berbagai pengalaman yang saudara alami, yang sangat sulit, namun Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Kalau Daud ditolong oleh Tuhan, maka saya yakin saudara pun ditolong oleh Tuhan. Daud adalah pribadi yang merendahkan hati kepada Tuhan. Daud selalu pribadi yang mengandalkan Tuhan. Daud adalah pribadi yang selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah persoalannya. Maka merupakan satu contoh dalam kehidupan kita. Dalam kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan. Tetapi saudara sekalian, ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan, saudara berkata, ini saya Tuhan, inilah kehidupan saya. Saudara menyadari akan keterbatasan saudara. Dan ketika saudara menyadari akan keterbatasan saudara, saudara datang kepada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saudara merendahkan hati, mengandalkan Tuhan. Memberikan karakter-karakter yang indah di hadapan Tuhan. Kita tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan, tapi kita selalu mengandalkan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti Daud. Maka kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita pun berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah perisaiku, Dia adalah penolongku. Di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Sebab itu sekalian di akhir-akhir ini, mari kita sering datang kepada Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan. Apabila kita ada di dalam Tuhan, Tuhan pun ada dalam kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan saudara. Mari dari berbagai kesulitan, dari berbagai keadaan saudara-saudara alami. Mungkin saudara sedang bergumul. Dan sudah pasti saudara sedang menghadapi pergumulan di pagi hari ini. Mari dekatkan diri kepada Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Seperti Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Daud adalah pribadi yang mengakui kekurangan, keterbatasannya. Sebab itu Daud selalu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari kita pun demikian. Mari kita tidak henti-hentinya berseru kepada Tuhan. Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika saudara ditolong oleh Tuhan, mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan, ada mujizat yang saudara alami, ada kemenangan yang saudara alami, melalui pergumulan-pergumulan saudara. Jangan lupa kita memuji Tuhan, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan, jangan lupa kita memasyurkan nama Tuhan. Berkata, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah keselamatan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada banyak cara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara ketika saudara selalu datang kepada Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih atas lawatan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pengalaman yang dialami oleh Daud. Tapi Engkau beserta dengan Daud, Engkau menolong Daud. Demikian kehidupan umat-Mu, kehidupan kami Tuhan di akhir zaman ini. Ada banyak hal yang kami alami. Tapi kami berkata, Engkau kekuatan kami. Engkau adalah penolong kami. Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Ada umat-umat-Mu yang sedang mendengar firman Tuhan bagi hari ini. Dalam mereka menghadapi pergumulan, Engkau adalah pertolongan umat-Mu di pagi hari ini. Berkati mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dalam berbagai pergumulan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin.